Halo guys, dengan Koko di sini dan kita ketemu lagi di Flash Guys Channel. Dengan hadirnya Asus Zenfone 5 membuat pasar smartphone di harga 4 jutaan semakin ramai. Dan kalau kamu bingung mau beli atau enggak, berikut saya berikan ulasan kekurangan dan kelebihan dari Asus Zenfone 5 ini. Dan kita mulai dari kekurangannya dahulu. Yang pertama yaitu baterai. Baru beberapa hari saya pakai smartphone ini dan saya merasakan bahwa baterai 3300 mAh ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya yang aktif di sosmed maupun bermain game. Ingat ya, nggak cukup, bukan berarti kurang. Karena kalau Zenfone 5 ini dipakai secara masif main game dan sosmed, baterainya hanya mampu bertahan sekitar 8 jam saja. Mungkin bagi kamu yang biasa dengan handphone yang durability baterainya segitu akan merasa sama aja. Tapi bagi saya yang sering menggunakan handphone yang kemampuan baterainya dari pagi hingga malam, ini sedikit mengganggu. Coba kalau dipikir lagi, baterai 3300 mAh untuk smartphone zaman now kurang lah ya, minimal 4000. Yang kedua yaitu kamera depan. Untuk smartphone di harga 4 jutaan, kenapa Asus Zenfone 5 ini hanya menggunakan kamera yang berukuran 8 megapiksel saja? Agak nanggung sebenarnya, padahal untuk kompetitornya sudah di 20 megapiksel ke atas. Tapi walaupun begitu, di kamera depan sudah ada fitur Ace-nya sih. Yang ketiga yaitu slot SIM card. Mungkin bagi kamu yang terbiasa dengan menggunakan satu SIM card saja nggak akan mengeluh soal ini. Karena sekali lagi, untuk pasar smartphone di Indonesia, slot SIM card model hybrid ini banyak dikeluhkan oleh beberapa customer. Karena mereka jadi bingung mau tambah memory card tapi mengorbankan hanya pakai satu SIM card atau dengan dual SIM card tapi jadi nggak tambah memori eksternal. Yang keempat yaitu desain kamera belakang. Kenapa desainnya? Karena desain kamera belakang ini agak menonjol. Jadi kalau kamu tim tanpa case, bakalan cepat tergores bagian kameranya. Membuat hasil fotonya pun kurang menarik. Nah, setelah kekurangan yang menurut saya itu minor saja, sekarang saya akan menjabarkan beberapa kelebihan dari Asus Zenfone 5 ini. Dan kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu desain. Dari pas lihat pertama aku unboxing Zenfone 5 ini, saya langsung tertarik pada bagian desainnya. Kenapa? Karena balutan metal yang dilapisi kaca pada bagian belakang membuat feel dari Zenfone 5 ini berkelas banget. Tampak mewah dan elegan. Dan kalau kita balik pada bagian depan, terdapat layar 6,2 inch yang menurut saya unik. Karena rasionya yang 18,7 banding 9. Nggak seperti kompetitor yang lain menggunakan layar 19 banding 9. Jadi membuat Zenfone 5 ini agak lebar, nggak sekedar panjang kayak smartphone yang lain. Layar Zenfone 5 ini beresolusi Full HD Plus dengan perlindungan Corning Gorilla Glass. Displaynya juga sudah ada AI-nya, jadi bisa menyesuaikan layar nyala ketika kamu pakai. Dan ada auto temperaturnya juga loh. Yang kedua jelas performa. Selain prosesor Snapdragon 636 yang memang kita ketahui itu memang cocok untuk bermain game, tapi di Asus Zenfone 5 ini dibekali juga AI Boost. Di mana dengan mengaktifkan AI Boost, kamu bisa mendapatkan peningkatan performa sekitar 40% dari normalnya. Dengan RAM 4GB serta memori internal 64GB, bisa menjalankan multitask yang cukup cepat. Yang ketiga yaitu kamera, atau lebih spesifik kamera belakangnya. Kamera belakang yang tertanam yaitu 12 megapiksel dan 8 megapiksel mampu menghasilkan foto yang yahut. Apalagi dengan ditambahkannya fitur AI kamera pada Zenfone 5 ini nggak perlu kamu jago fotografi. Cukup dengan Zenfone 5 dan AI-nya bisa langsung bekerja mendeteksi apa yang sedang kamu foto. Dual kameranya selain menghasilkan foto yang bokeh bisa juga untuk menghasilkan foto yang lebar. Dan untuk smartphone di harga 4 jutaan, Asus Zenfone 5 mendapatkan skor DxOMark yang cukup tinggi yaitu 93. Lalu yang paling saya suka dari kamera ini yaitu tersedianya AIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi kalau mau rekam video dengan smartphone ini pun sudah bagus. Buat yang suka bikin vlog, Asus Zenfone 5 ini bisa jadi rekomendasi kamu. Apalagi ini sudah bisa merekam video hingga 4K. Yang keempat yaitu fitur, dan salah satunya yaitu Zenimoji. Buat kamu yang suka chatting dengan line menggunakan stiker atau gambar-gambar yang lucu, di Asus Zenfone 5 ini disediakan fitur Zenimoji, di mana kamu bisa membuat emoji sesuai yang kamu inginkan dengan wajah maskot Asus, yaitu Zeni, atau dengan wajah pilihan yang lain. Lalu bisa kamu post di WhatsApp, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain. Selanjutnya ada Zen Motion, Kids Mode, Easy Mode, Fingerprint, Face Recognition, dan masih banyak lainnya yang memudahkan kamu dalam penggunaan Zenfone 5 ini untuk sehari-hari. Yang kelima yaitu konektivitas. Selain 4G LTE yang tentunya bisa untuk SIM 1 ataupun SIM 2,
Di Asus Zenfone 5 ini juga dibekali dengan jaringan NFC, yang sekarang jarang sekali ditemui dengan handphone di pasaran harga 4 jutaan. Lalu ada Bluetooth 5.0 yang bisa nyambung untuk dua perangkat sekaligus, dan WiFi dengan frekuensi 5 GHz. Setelah itu semua, gimana pendapat teman-teman soal Asus Zenfone 5 ini? Apakah worth it atau enggak? Apakah mahal atau enggak? Silahkan tulis komen di bawah video kali ini. Dan kalau menurut saya pribadi, Asus Zenfone 5 ini adalah juaranya untuk kelas smartphone di mid-range. Karena ya selain kameranya memang bagus, performanya juga bagus, lalu desainnya juga menarik. Apalagi karena kekurangannya yang bisa tertutupi dengan segala kelebihannya. Cukup sekian video kali ini, berikan like jika kalian suka dan share bagikan ke teman-teman kalian semua yang mau beli handphone Zenfone 5 ini ataupun yang sedang cari handphone di budget 3,5 sampai 4 jutaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel, lalu nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Terima kasih sudah menonton. Di sini Koko undur diri dan matur nuwun. Bye.